Ayeuna urang bahas masalah ieu nu keur rame. Oh, Apa tuh? Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Bapak Aing, Bapak Aing. Bapak Aing itu. Jadi memang ada beberapa fenomena atau ada beberapa kejadian yang memang sekarang tuh lagi rame tentang ada beberapa siswa yang nakal. Itu langsung dimasukin ke barak Kebara. militer. Ada anak-anak atau anak kecil yang susah diomongin, diliatin video Kang Deddy langsung mau contoh banyak yang di Susah mandi. susah mandi dikasih video Kang Deddy Pak Deddy ya cara-cara ke barak langsung mandi kan. Nah, menurut ente eta fenomena naon sih itu, apakah gaya kepemimpinan ciga Jokowi gitu, yang dulu kan Jokowi mulai mulai terkenal gara-gara memang populis gitu nya, turun ke Populis. masyarakat. Apakah Populis. ini Kang Deddy ciga kumaha? Sebenarnya gaya kepemimpinannya hampir sama, cuma outputnya mungkin lebih kerasa kalau Deddy Mulyadi sekarang. Hmm. Jadi eh sebenarnya ada dampak positif negatifnya menurut orang, bos. Karena dari kebijakan seperti itu, satu sisi ya mungkin bisa memberikan pendidikan secara karakter, Hmm. bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, melihat sisi kehidupan dari sisi yang lebih baik, Uh, tidak melakukan hal-hal yang amoral. hmm. Itu sisi positifnya. Cuma harus dikasih bare minimum indikator nakalnya seperti apa dulu, Hmm. supaya tidak semua eh, anak itu bisa dilabeli nakal. Kan Hmm. mungkin banyak faktor X yang memang ya orang tua udah nggak mau ngurus, Hmm. atau memang asal tembak dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut abuse of powernya nggak jangan sampai nggak tepat sasaran gitu. Hmm. Harus ada bare minimumnya lah, harus seperti apa indikator nakalnya. Ya itu kayak indikator-indikator yang di kebarak itu yang suka tawuran, terus yang Main game. main game, gangster dan lain sebagainya kayak kayak gitu. Nah itu tuh emang kan belum ada formulasinya sampai sekarang, maksudnya apakah di apa sempat dilaporin ke Komnas HAM juga apakah itu melanggar hak asasi manusia atau enggak, atau kayak gimana gitu. Kemarin kalau nggak salah juga Kak Seto sempat datang Hmm. melihat, nama programnya apa ya, Program anak-anak anak militer atau nggak ada nama program. datanglah Kak Seto ngelihat ke barak, Hmm. dan Kak Seto mengapresiasi sebenarnya. Cuma ya balik lagi tadi, sebenarnya kan hal-hal seperti ini bisa diminimalisir Hmm. kalau pendekatannya lebih komprehensif, karena dalam berumah tangga kan nggak bisa seluruh beban ekspektasi keluarga itu ditimpakan kepada anak. Mungkin Hmm. anak-anak merasa bising, anak-anak merasa kurang nyaman di rumah, karena anak-anak nggak mungkin mengerti apa yang jadi pekerjaan orang tua, Hmm. bisa atau tidaknya orang tua memfasilitasi segala kebutuhan anak. Itu kan perlu komunikasi dua arah yang nyambung. Hmm. Banyak tips and trick bagaimana menjadi anak yang berbakti, Hmm. tapi jarang jarang dan bahkan hampir tidak ada orang-orang yang concern mendidik bagaimana caranya menjadi orang tua. Hmm. Kadang-kadang orang tua ini selalu menjadikan anak sebagai eksperimen, Hmm. memberikan ekspektasi berlebih, Hmm. dan juga membebankan segala macam keluh kesah, Hmm. kekesalan di kantor, di tempat kerja, pulang ke rumah adatan ke Hmm. anak. Nah sebenarnya bisa diminimalisir kalau misalkan ada pendidikan untuk orang tua juga, nggak cuma untuk anak aja, bisa jadi di barat oke selesai. Hmm. Cuma kan ada faktor X yang memang belum terjangkau, bisa, Ya. bisa jadi balik ke rumah begitu karena orang tua, dibalik lagi ke tabiat awal. Hmm. Jadi Jadi ada juga yang statement kayak gini di apa acara televisi gitu kalau nggak salahnya. Jadi bahwa hal yang seperti ini dilakukan oleh Kang Deddy itu bisa dikatakan salah lah atau tidak tepat lah, karena fungsi dan peran untuk masalah pendidikan anak ataupun pendidikan anak usia dini itu
ya misalkan sekarang anak-anak yang pada bangor itu, yang nakal-nakal, yang jadi gangster, yang jadi tawuran dan lain sebagainya, yang main game terus, itu karena memang faktor keluarga dan orang tua. Iya. Nah, terus ketika memang orang tuanya itu udah gak sanggup ngurus anaknya dengan yang sifatnya kayak gitu, dan dia pun ngomong kayak gini, ya pada dasarnya kan semua anak dilahirkan itu gak ada yang terlahir nakal, gak ada yang terlahir bangor. Kertas Itu putih lah kertas putih itu karena lingkungan ataupun keluarganya yang membentuk. Nah, harusnya itu menjadi tugas negara dan tugas orang tua untuk mendidik anak. Nah, apakah dengan mendidik anak ketika misalkan ya bisa disebut telat atau enggak sih gitunya? Sekarang udah SMP, SMA gitu ya. Dididik di barak dengan berapa lamanya, kurang lebih 1 bulan ataupun misalkan paling lama 6 bulan gitu ya, di barak militer. Ketika balik lagi ke rumah bakal seperti itu lagi atau enggak? Betul. Karena banyak yang siap menikah tapi nggak siap menjadi orang tua. Hampir semua mayoritas pasangan-pasangan yang akan menikah itu siap untuk menikah tapi belum siap menjadi orang tua, yang mana dampaknya seperti itu. Anak jadi terlantar. Konteks terlantar bukan sekedar tidak terfasilitasi secara material, tapi mungkin secara pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan itu juga terlantar. Nah, makanya output daripada keluarga yang tidak siap, ya terlahirlah anak-anak yang seperti itu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan concern untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang bandel itu, ya yang memang, mohon maaf, gak punya orang tua, yang besar di jalanan, kan lebih tepat sasaran karena tidak ada apingan orang tua dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau misalkan orang tuanya sudah mengerti dan paham, dirasa ya nggak mungkin lah anak-anaknya bisa bandel dan lain sebagainya, karena konstruk sosialnya udah anjek. Jadi kebijakan Kang Deddy satu sisi bagus, satu sisi perlu kritisi, perlu diperbaiki lagi. Kedepannya seperti apa? Udah memang ngobrolin ya tadi, kalau misalkan ngobrolkan ya untuk siap nikah dan harus siap juga untuk punya anak dan mendidik anak dan lain sebagainya. Dan banyak sekarang yang memang dalam kondisi anak-anak muda yang sudah nikah gitu banyak kan. Itu target mereka tuh bukan masalah kenapa nikah muda gitu ya. Bukan masalah udah siap mendidik anak atau udah siap punya anak atau udah siap mempersiapkan keluarga nanti ke depan gitu lah. Tapi dalam konsep mereka itu rata-rata kebanyakan ya daripada pacaran lama-lama ya udah mending nikah. Kenapa nikah? Misalkan dengan nikah itu bisa mendapatkan rezeki yang tadinya satu orang untuk satu orang, 2 orang disatuin katanya. Rezeki 2 orang untuk satu keluarga, untuk nantinya apalagi kalau punya anak banyak rezeki. Nah, banyak yang keluarga-keluarga ataupun pasangan pasutri ini, pasangan suami istri ini masih berpikiran dengan banyak anak banyak rezeki, dan ketika menikah itu udah pasti rezekinya bakal turun. Dengan menikah itu rezeki bakal turun. Nah, menurut ente dengan pandangan-pandangan masyarakat ataupun pasutri baru yang masih begitu itu kayak gimana? Wah. Mengkhawatirkan sih kalau kayak gitu. Jadi kalau cuma berharap ya bikin anak aja 200 sih, siapa tahu besok dapat Pajero, kan enggak juga. Terus jadi ya dalam ente kan ya jurusan hukum keluarga ya. Dalam konsep hukum keluarga itu teh kayak gimana gitu lah. Maksudnya konsep menikah dengan target tujuan biar memperbanyak rezeki dan diturunkan rezeki dan lain sebagainya. Jadi kalau orang ngelihatnya sebenarnya bukan konsep banyak anak banyak rezeki, tapi semakin besar tanggung jawab semakin besar juga rezeki yang didapat. Jadi kalau konteksnya hanya semakin banyak anak semakin banyak rezeki, ya nggak usah kerja, ya buat anak aja terus. Iya kayak gitu. Nah, makanya yang harus disadari dalam konteks rumah tangga yang dimaksud dengan rezeki yaitu orang tua bisa memiliki rasa tanggung jawab lebih, bukan hanya bersandarkan pada dogma-dogma atau jargon-jargon punya anak banyak, punya
banyak rezeki. Enggak Hmm. juga. Justru harus meningkatkan kapasitas dirinya karena anaknya banyak. Berarti kita harus bekerja lebih ekstra untuk memfasilitasi kehidupan anak. Nah, hal tersebutlah yang memicu atau menjadi pemantik banyaknya rezeki. Karena rezeki ya, walaupun sudah ditakdirkan, cuma kan tetap harus dijemput menurut orang mah. Nggak bisa kita bermalas-malasan. Iya, dengan proses menjemputnya itu, ketika mereka itu dalam fase memutuskan untuk nikah, rezeki mah gimana nanti juga. Kalau rezekinya milik kita bakal datang. Jadi mereka dalam proses menuju fase pernikahan itu belum terbayangkan rezeki untuk menafkahi istrinya Nanti seperti apa, ataupun menafkahi keluarganya seperti apa, ataupun ketika mereka punya anak ini kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh konsepnya masih berpikir ya gimana nanti, ini semuanya udah ada yang ngatur dan lain sebagainya. Memang nggak bisa dibantahkan ya orang kalau misalkan seperti itu memang benar udah ada yang ngatur, tapi kalau belum terencanakan dan belum terencanakan secara matang gitu ya, dan terkonsepkan secara matang dalam konsep berkeluarga, misalkan nanti istrinya mau dikasih makan apa, nanti per bulannya kayak gimana, dari mana dan lain sebagainya. Dalam konsep seperti itu menurut orang, maksudnya itu dulu yang harus dipikirkan ketika misalkan kita beranjak mau proses untuk nikah gitu. Ke depan bukan masalah nikahnya gitu, bukan masalah untuk weddingnya gitu, mencari uang tuh ataupun gimana nanti nikah mah biaya di KUA berapa sih? Kalau hari kerja mah gratis. Nah, kalau hari kerja gratis misalkan. Ya taruhlah dengan biaya pungli dan lain sebagainya ya. Ini taruh 1 juta lah gitu ya. Di biaya di KUA gitu. Ya cukup biaya untuk nikah, tapi yang beratnya, yang harus menjadi pikiran itu bukan nikahnya, tapi pasca daripada nikahnya. Karena nikah itu ya memang salah satu ibadah, dan ibadah yang panjang juga gitu kan. Ibadah seumur hidup gitu kan. Nikah itu maksudnya. Sampai nanti meninggal. Nah, konsep kayak gitu ketika misalkan kita masih terpikirkan dengan konsep yang ya rezeki gimana nanti udah ada yang ngatur dan sebagainya, terus nggak terpikirkan. Nah, itu banyak yang memang sekarang ente di pengadilan agama banyak kasus di pengadilan agama itu. Apa salah satu terbanyak kasusnya? 80% perceraian karena nafkah. Perceraiannya apa gitu? Ekonomi kan? Ekonomi. Pas karena Istri faktor menggugat. ekonomi, istri menggugat karena semuanya tidak merasa tercukupi dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maksudnya kan ketika menikah tuh ya itu harus terpikirkan dalam ekonominya kayak gimana. Ketika punya anak, kita harus nyari kerja yang kayak gimana ya untuk bisa mencukupi istri dan anak. Itu kalau misalkan istri dan anak satu. Kalau misalkan punya anak lagi 2, misalkan harus gimana lagi untuk mencari uangnya. Nah, belum sampai saat ini masyarakat yang ataupun anak muda yang memang nikah muda, konsep tren nikah muda, menurut orang jarang gitu yang berpikirnya jauh ke arah sana. Ya, sebenarnya kadang-kadang jargon rezeki mah gimana nanti, atau makin banyak anak makin banyak rezeki, itu jadi tameng pembenaran buat orang-orang males sebenarnya. Karena orientasi nikahnya bukan memang untuk ibadah, bukan untuk menambah atau meningkatkan kapasitas diri dengan mengingat bahwasanya tanggung jawabnya makin besar kalau rumah tangga. Tapi ya maaf ya, hanya orientasi seksual semata aja, karena memang pikirannya tidak sejauh itu. Membangun rumah tangga itu ya sebenarnya bukan suatu hal yang mudah. Makanya hampir 80% kasus perceraian yang ada di Indonesia ini kurang lebih ya karena ekonomi. Dan tameng pembenaran itu sebenarnya ada benang tipis yang mana membedakan ini beneran keadaannya belum bisa atau memang sebenarnya hanya malas doang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi layak dalam rumah tangga. Karena yang jadi benang merahnya itu ketika benar tadi kita punya plan. Kalau ditanya ya terus nanti kalau udah nikah kasih makan apa, ya gimana nanti nikah dulu. Nah itu sebenarnya pemalas karena nggak punya plan ke depan, tidak menyadari bahwasanya ada tanggung jawab menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang ibu.
mendidik anak seperti apa itu tidak terbayangkan. Makanya kalau kita tidak punya perencanaan yang matang dalam berumah tangga, minimalnya berantem tiap hari lah karena nggak ada beras, karena token listrik bunyi dan lain sebagainya. Ya kemungkinan terburuknya mungkin perceraian tadi. Makanya dalam aturan pernikahan sekarang kan wajib ada sertifikasi untuk pasangan. Sertifikat pranikah Ya, atau kayak gimana? sertifikat pranikah wajib ada. Dan itu juga sebenarnya perlu. Nah, dalam tadi sertifikat pranikah ataupun apa namanya tuh? Pendidikan pranikah. Itu tuh apa sih di dalamnya tuh? Isinya tuh? Ya, bagaimana caranya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya hanya berkutat di konteks itu saja, penyadaran peran ibu, peran bapak, penyadaran sebagai kepala rumah tangga. Dan sebenarnya formulasi dan juga kurikulum jelasnya menurut orang pribadi harus diperbarui ke ranah-ranah yang sifatnya taktis. Maksudnya taktis ya, kalau misalkan menjadi kepala rumah tangga yang baik harus A, B, C landasannya, dan aktualisasi dari landasan tersebut misalkan harus punya tanggung jawab lebih, ya harus bekerja, cara mencari kerjanya seperti apa, misalkan bapak punya spesifikasi apa, jadi harus diidentifikasi one by one orang ini harus kayak ada, mungkin perlu ada psikotes lah sebelum nikah. Iya. Stadium general melihat nih bentuknya suami istri ini kayak gimana, supaya nanti sebelum menikah itu udah punya orientasi bagaimana menjalani kehidupan, tidak hanya sebatas ya formalitas ngejelasin materi, misalkan hadisnya kayak gini, Al-Qurannya kayak gini, terus menurut tinjauan psikologi kayak gini. Ya itu mah sebenarnya tanpa ada program sertifikasi pranikah, orang nyari di Google juga banyak kayak gitu kan. Cuma kan yang jadi pembeda dari kebijakan tersebut aktualisasinya, supaya orang-orang nanti yang menikah tidak lalai dan abai sama tanggung jawabnya, sehingga tidak terjadilah anak-anak yang dikirim ke barak begitu. Kalau misalkan mau ditarik lebih jauh terkait kebijakan Kang Deddy mengirim anak-anak nakal ini ke barak, gitu sih menurut orang mah. Itu yang memang sampai saat ini yang orang nggak habis pikirnya tuh banyak yang orang-orang anak-anak muda ini yang mau nikah muda nih belum terpikirkan menurut orang ya. Makanya banyak kasus perceraian, banyak kasus anak-anak yang disiksa nakal dan sebagainya. Itu kan sebab akibatnya yaitu sebabnya karena mereka belum siap untuk menjalani fase sebenarnya setelah nikah tuh kayak gimana, belum siap untuk cara mendidik anak tuh kayak gimana, dan akhirnya akibatnya ya terjadilah seperti ini gitu kan. Ujung-ujungnya kan pemerintah ini bertanggung jawab gitu kan. Sesimpel gini bos, mungkin orang berani taruhan 2 miliar kadidinya ke antum, berani taruhan 2 miliar untuk menanyakan ke semua bapak yang ada di Indonesia, siapa nama wali kelas anaknya, siapa nama teman dekat anaknya, dan apa cita-cita anaknya. 3 pertanyaan ini orang yakin 90% orang tua atau bapak pasti nggak tahu. Kalau ibu mungkin kalau yang rumah tangga intensitasnya agak banyak lah ya, masih ada ya kemungkinan 50% masih pada tahu. Kalau bapak ini kadang-kadang karena udah capek di kerjaan, di jalan misalkan, jadi ke anak itu udah satu arah terus, kamu tuh harus segini, kamu tuh harus segitu. Wah kan jadi nggak ada dialog pas sebenarnya. Ya memang banyak yang kasusnya ya, contoh di kasus sekarang yang anak melawan orang tua dan sebagainya, karena dalam proses mendidik anaknya tuh orang tua ini banyak yang memang cenderungnya pengen didengar terus gitu. Cenderungnya pengen didengar sebagai orang tua tuh. Cenderungnya yang kita sebagai anak tua atau yang anak-anak tuh ya harus ngikut dan nurut apa kata orang tua. Tidak mencoba tidak dialog dua arah gitu. Tapi mereka nih orang tua nih ataupun ya bapak ataupun ibu kebanyakannya yang memang dialognya satu arah. Enggak tahu si anaknya nih mau apa gitu. Ini kan bisa jadi anaknya ngelawan, misalkan ada anak kecil udah ngerokok dan lain sebagainya, itu langsung disiksa apa sih sama orang tua, tanpa ditanya dulu kenapa kamu bisa kayak gini. Bisa jadi ya karena aku di sekolah nggak punya temen, kalau nggak ngerokok nggak ditemenin kan.
pokok permasalahannya bukan di anaknya sebenarnya. Jadi Tapi gini, lingkungannya ini banyak kan yang mendidik perlu misalnya gini, diarahin. ketika misalnya anaknya nggak boleh ngerokok, nah itu tanpa diberi penjelasan kenapa nggak boleh merokok, nggak boleh main sama si ini, nggak boleh main ke sana, nggak boleh bergaul kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, tapi nggak diberikan penjelasan kenapa nggak boleh bergaul seperti itu tuh, sehingga Penasaran. si anak tuh kan penasaran karena nggak dikasih paham gitu, kenapa saya nggak boleh merokok, kenapa saya nggak boleh main HP gitu kan, kenapa saya nggak boleh main game terus, sehingga si anak-anak tuh kan yang pertama merasa penasaran kenapa nggak boleh seperti itu, dan kemudian si anaknya mencoba seperti itu dan kemudian terjerumus, dan pada akhirnya Anak-anak lagi yang salah. anak-anak lagi yang disalahin kan, yang pada akhirnya maksudnya kenapa orang tua nih ataupun bapak ataupun ibu misalkan dalam proses mendidiknya itu tidak, ya tadi kalau kata ente nih dialognya tidak dua arah gitu, maksudnya tadi dialog dua arah maunya si anak apa, dan ketika misalkan keluarga ataupun orang tua maunya anak seperti itu harus dikasih penjelasan kenapa orang tua mau anaknya seperti ini gitu. Misalkan kamu harus harus jadi PNS, kamu harus jadi pengusaha, nggak dikasih penjelasan kenapa kamu harus jadi PNS, kenapa kamu harus jadi pengusaha, kenapa kamu harus jadi apa dan sebagainya. Caranya pun orang tua kadang-kadang nggak tahu bos harusnya gimana. Nggak tahu kan. Yang penting mah udah nyuruh. Nah, jadi nanti kalau misalkan gagal kan udah ayah bilang, kan udah ibu bilang, ya karena memang dasarnya ini kertas putih kosong, kan perlu diarahin, dikasih penjelasan yang detail, pemahaman yang lebih dalam, sehingga kasus-kasus anak nakal dan anak bandel ini nggak ada lagi. Dan ini perlu kesadaran kolektif para orang tua sebenarnya. Menurut orang pribadi, kebijakan KDM memberangkatkan anak-anak nakal ke barak ini salah satu bentuk tamparan keras buat para orang tua di Indonesia yang memang sebenarnya gagal mendidik anak. Ya karena ada setel Kang KDM juga. Pak Dedi ini bapak aing ini sebenarnya kan gini. Bapak jangan sampai nanti kamu bikin anak terus tapi giliran anaknya nakal nanti saya yang tanggung jawab. Giliran nanti nggak punya buat lahiran, saya pemerintah yang harus tanggung jawab buat kamu. Kan sebenarnya perlu kolektif yang kayak gini buat para orang tua, buat para calon-calon pengantin muda mungkin. Itu berarti obrolan malam hari ini tentang masalah anak-anak yang dikirim ke barak dan pernikahan, masalah tanggung jawab ketika nanti setelah nikah dan ketika menjadi orang tua, ketika mendidik anak dan lain sebagainya, dipikirkan secara matang-matang lagi. Betul, jangan kayak kucing tinggal. Menurut kalian baiknya seperti apa dan apa tanggapannya, tulis di komentar di bawah. Oke. Cik,